Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan ketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kita memahami bahwa hari Sabat itu merupakan dalam keyakinan orang-orang Yahudi waktu itu merupakan hari yang kudus, ya, di mana orang itu mempersembahkan dirinya kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan dan melepaskan segala aktivitas-aktivitas yang memang dilarang untuk melakukannya, termasuk hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan, ya, demi keselamatan atau demi kebaikan sesama. Itu semua dilarang untuk dilakukan, sebab itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu hari yang mulia, tidak bisa dicampur adukan dengan berbagai aktivitas profan yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hari Sabat itu. Tetapi pada kesempatan ini kita mendengar Yesus melakukan tindakan penyembuhan pada hari Sabat. Di suatu sisi, ya, kalau kita kembali kepada konteks pemikiran, pemahaman orang Yahudi, tentu hal itu dilarang, ya. Sebagaimana tadi kepala rumah ibadat itu, ya, dia sangat gusar, ya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit itu, atau perempuan yang punggungnya diikat oleh iblis, ya, sampai dia bungkuk. Jadi dia melihat tindakan Yesus itu, ya, tindakan pelanggaran hari Sabat, ya, boleh dikatakan seperti itu, sehingga dia menyampaikan kepada orang banyak tadi ada 6 hari untuk melakukan aktivitas-aktivitas profan atau tindakan pekerjaan-pekerjaan. Tapi datanglah satu hari dari 6 hari itu, ya, untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat. Nah, yang menarik teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menanggapi itu, ya, dengan sebuah atau mengambil fenomena yang ada dalam keseharian hidup masyarakat itu, ya, atau orang-orang itu yang hadir pada waktu itu. Dia mengatakan di orang itu, ya,
melepaskan lembunya atau melepaskan keledainya dari kandang lalu dibawa ke tempat minum karena memang mereka haus. Ya, apalagi manusia yang ini atau orang ini yang adalah keturunan Abraham. Apakah dia tidak perlu diselamatkan? Tentu di sini sebuah jawaban kritis Yesus terhadap pemahaman terhadap pernyataan kepala rumah ibadat tadi. Dan lebih parahnya Yesus mengatakan, hai orang munafik, ya, hai orang munafik. Tentu di sini mereka menghayati hukum itu atau hari Sabat itu ya benarnya mereka juga melanggar, ya. Tapi kepada tindakan-tindakan yang baik menyembuhkan itu ya mereka ngotot untuk untuk tidak dilakukan pada hari Sabat. Tetapi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih ya, merefleksikan tindakan Tuhan ya atas ibu tadi itu yang dikatakan diikat oleh iblis selama sekian tahun ya, selama kurang lebih dikatakan di situ 18 tahun ya, sampai bungkuk dia. Yesus di situ Tuhan menaruh belas kasihan. Pertama-tama Allah yang berbelas kasih kepadanya, pada perempuan itu. Sehingga Allah tidak hanya terbatas simpati atau empati kepada perempuan, tapi dia bertindak melepaskan ikatan roh jahat ya dari atau iyalah karena dia dirasuki roh, melepaskan ikatannya itu, lalu berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tentu di sini pertama-tama yang bergerak itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah melihat hidup itu lebih penting ya. Manusia itu lebih penting daripada segala hal lain yang mengikat manusia itu sendiri. Boleh dikatakan di satu sisi ya, hari Sabat, hukum hari Sabat itu merupakan pengikat manusia untuk bertindak berbelas kasih terhadap sesama. Dan Tuhan itu membuka ruang pemikiran manusia agar bisa lebih memfokuskan diri pada apa yang lebih penting, pada apa yang menjadi fokus utama yang memang itu berguna untuk kehidupan. Jadi Yesus menunjukkan di situ, belas kasihannya menunjukkan, walaupun Yesus tahu bahwa itu hari Sabat karena dia mengatakan Yesus dirinya itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat bagi dia ya tidak berlaku di sana, karena penindasan terhadap manusia itu terjadi. Nah, Yesus melakukan penyembuhan terhadap perempuan itu untuk membuka pemikiran mereka bahwa manusia itu lebih penting, hidup itu lebih penting daripada aturan atau daripada hukum yang menginjak-injak atau mengikat manusia itu. Jadi teman-teman saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan itu adalah Allah yang berbelas kasih. Jadi dia senantiasa berbelas kasih kepada setiap orang yang mengalami penderitaan dan berseru kepadanya. Kita yakin perempuan itu bertahun-tahun mempunyai harapan agar dia itu dilepaskan ikatannya oleh roh itu, ya, agar bisa menjadi manusia normal yang bebas untuk memuji dan memuliakan Allah. Jadi harapan perempuan itu ya sekiranya didengar oleh Allah dalam diri Yesus Kristus itu. Jadi ya teman-teman saudara-saudariku ya, kalau kita mau memetik pesan dari bacaan ini, kita berhenti pada sebuah ya, terkadang hukum itu ya tidak menunjukkan diri sesungguhnya atau tidak menampilkan diri benar-benar sebagai hukum ya. Terkadang hukum itu luwes, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Terkadang seperti itu. Tergantung pada sebuah honor yang diberikan kepada orang yang memutuskan perkara. Ya. Nah, terkadang hukum juga itu lebih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau hal orang kecil ya hukum itu berlaku, tetapi kalau ke atas itu tumpul. Nah, tapi sebenarnya teman-teman saudara-saudariku yang terkasih ya, hukum itu adalah pola pikir kita sendiri yang memang cenderung memenangkan diri sendiri ya, atau menganggap diri benar itu ya, dan orang lain itu salah. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, kita paksakan, kita ikat pada orang lain, meskipun orang lain itu tidak menerimanya. Ketika itu diikatkan pada orang lain, kebebasan orang lain pun itu terbatas, bengkok punggungnya, seperti perempuan itu tadi ya. Dengan demikian
lebih baik kita membuka diri ya, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama, memberi ruang kebebasan kepada sesama kita untuk setidaknya melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kerajaan Allah itu bisa meraja di dunia ini. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.